Thank you untuk semangatnya. Terus terang saya bukan tua tapi tidak muda lagi. Saya kelas 6, Bu Erlin juga kelas 6 ya? Ada yang kelas 7, kemarin ketua PGTI kelas 8 ternyata. Ya, dia malah semangatnya luar biasa. Jadi kalau yang muda-muda masih kelas 2, artinya umurnya 20-an, kelas 3, 30-an, jangan bikin malu. Lihat kanan kirinya bilang, jangan bikin malu ya. Nah itu, sedikit malu dia. Masih adjust, suara saya rupanya susah di-adjust. Memang suara begini cuma ada satu di dunia. Setiap orang unik di hadapan Tuhan. Ya, belum keluar monitornya. Setiap orang unik di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah merendahkan dirimu. Kalau kamu tidak puas dengan kamu, entah wajah, penampilan, pulang, lihat cermin habis mandi, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bilang sama orang yang di cermin itu, model kayak begini cuma ada satu di dunia. Ya. Banggalah kamu, ya. Jangan pecahin cermin kalau kamu tidak suka wajahmu. Apa kabar anak muda Palembang? Benar baik? Belum tentu. Luar biasa. Maksudnya apa luar biasa? Nah ini kadang-kadang banyak manusia mengeluarkan istilah tapi gak ngerti. Minggu lalu datang nggak Pak? Minggu lalu datang. Bawa satu teman. Berdua ya, berdua. Minggu lalu datang berdua. Berlima minggu lalu. Minggu ini berapa datangnya? Bertiga. Nah itu bukan luar biasa, itu turun tangga. Luar biasanya begini, you datang minggu ini bawa satu orang, minggu depan bawa dua orang, luar biasa. Kenapa? Tambah satu. Ya. Jadi kadangkala biasa-biasa kita bilang luar biasa. Itu namanya kurang normal. Seringkali kita menurunkan standar. Ya, yang normal kita anggap sudah hebat. Yang di bawah normal kita bilang hebat, padahal di bawah normal. Orang Kristen harus di atas normal, itu luar biasa. Jadi kalau gak luar biasa, gak lebih dari biasa, jangan bilang luar biasa, bilang biasa-biasa. Apa kabarnya? Jadi biasa-biasa ya, jadi biasa-biasa. Suatu kali ada sepasang anak muda, katakanlah namanya Otong dan Oneng. Ada nggak Otong dan Oneng? Saya pinjam namanya. Mereka siap-siap mau menikah di gereja. Jadi sebelum pemberkatan nikah itu ada latihan sama Pak Pendeta. Setelah ada pembinaan, latihan nanti liturginya gimana. Nah, salah satu yang dilatih adalah waktu mengucapkan sumpah. Ini gara-gara gerak bukan ya? Jadi berubah-ubah ya suara saya ya. Atau mau pakai mic? Oke ya. Mau pegang atau pakai ini supaya dia bingung stylenya dari tadi. Karena ini gerak-gerak. Ini off aja. Kasih yang mic aja. Lisa. Tes. Lisa. Tepuk tangan untuk yang sound system. Yeah. Mereka yang melayani di balik mimbar itu harus lebih diapresiasi. Karena datang 2 jam sebelumnya. Pulang 2 jam sesudahnya. Pas waktu saudara lagi makan-makan, mereka masih kerja. Pas dia turun mau makan, sudah habis. Jadi jangan lupa hargai mereka yang di bawah mimbar, di balik layar. Ya, tepuk tangan yang meriah. Tim sound system, puji Tuhan. Ya, apresiasi gak cukup tepuk tangan. Kalau saudara sayang mereka, minggu depan bawa pempek.
Karena cinta sejati bukan hanya kata-kata, tapi ada perbuatan nyata. Setuju? Itu sebabnya habis khotbah pertama, saya dikasih bakmi aloe. Khotbah kedua, sarinande. Suatu kali ada sepasang calon pengantin, Otong dan Oneng. Mereka akan diberkati di gereja. Jadi latihan dengan Pak Pendeta. Selesai latihan, Otong berkata kepada Pak Pendeta, berdua saja, Pak, boleh gak itu janji nikah, sumpah nikah yang kalimat terakhir diubah atau dibuang aja Pak? Maksudnya apa? Itu loh yang mengasihi istri dengan waktu sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, dan harus setia sampai mati. Nah itu susah Pak. Gak mungkin setia sampai mati, bisa aja terjadi sesuatu kan. Pak Pendeta bilang gak bisa, Tong. Itu standar. Kamu harus janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat setia sampai mati. Tolonglah Pak Pendeta. Lalu Otong keluarkan sebuah amplop, kasihkan kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat amplopnya, isinya cap tiao alias 10 juta. Wah. Pak Pendeta bilang, ya udah lihat besok nanti gimana. Udah pulang. Besoknya orang-orang sudah hadir, 3.000 orang. Mereka udah siap-siap, ya. Pengantin pria dan wanita maju ke depan dan mengucapkan janji. Pendeta berkata kepada Otong, Otong, apakah hari ini kau bersedia mengambil Oneng menjadi istrimu dan berjanji akan mengasihi dia dalam segala situasi, melayaninya, berjanji bangun pagi jam 6, buatkan breakfast, bantu cuci baju. Dia mulai kaget. Kamu harus kasih uang jajannya setiap minggu 5 juta. Harus rajin. Kalau dia capek, kamu harus mijet dia. Wah, makin bingung Otong. Ini janji apaan ini? Waktu senang, waktu sakit, waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, segala situasi. Bahkan sampai gempa bumi pun atau tsunami, kau tetap mencintai dia. Dan kamu tidak boleh melirik kepada wanita lain. Wah, dia kaget lagi. Dan janji setia sampai mati. Wah, Otong gemeteran. Gila ini Pak Pendeta. Pikirnya, udah dikasih cap tiao 10 juta, begini isinya. Tapi karena orang sudah banyak, Otong gak bisa melarikan diri. Dia menjawab, ya Pak Pendeta, aku bersedia. Wah, orang-orang tepuk tangan, hebat. Selesai upacara. Otong datangi Pak Pendeta. Bosu, gimana? Gimana yuk, kenapa mengubah jadi begini, mengerikan itu tadi? Bukankah kemarin saya sudah kasih amplop? Pak Pendeta keluarkan amplopnya dari balik jaketnya. Nih amplopmu, bawa pulang. Loh kenapa Pak Pendeta? Kemarin istrimu datang, dia kasih 20 juta. Saudara, ini hanya ilustrasi humor saja. Nggak benar-benar terjadi. Saya yakin nggak ada pendeta di Palembang kayak begini, ya. Baik-baik semua kan pendetanya? Nggak ada pendeta yang mata duitan, ada nggak? Ini belum tahu aja. Bisa. Lihat aja pengkhotbah di TV itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, 2M. Dari mana duitnya? Dari persembahan? Jangan sembarang menuduh. Belum tentu, mungkin bapaknya kaya. Tapi dalam kenyataan saudara bisa terjadi. Ada orang Kristen ngaku Kristen tapi palsu. Bahkan ada pendeta ngaku pendeta palsu. Jadi majelis aktivis, bahkan majelis sekarang diplesetkan. Apa majelis? Makhluk jelmaan iblis. Waduh, mengerikan. Suatu kali saya baru tiba di airport, langsung dijemput dari LAX, terbang capek-capek, sampai Jakarta dijemput oleh teman baik saya, dibawa ke restoran Korea, saudara. Lu ajak makan, di mobilnya udah bilang, Pak tolong, kita langsung ke restoran aja, ada yang mau diinjili. Saya datang, wah nih, satu meja bundar mungkin 15 orang kali, atau lebih. Ada kursi satu untuk saya, waduh hotspot.
Saya pikir, wah ini pasti makannya gak puas nih. Pasti dicecarin pertanyaan. Bener aja, belum mulai makan udah pada tanya. Pak gimana nih, katanya di Indonesia ada pendeta yang mau bangunin orang mati. Ternyata udah didoakan, yang mati gak bangkit-bangkit, pendeta palsu. Mereka mulai cerita, ada orang Kristen palsu, ada yang gini, ada yang begitu, ada yang nipu, ada yang gak bayar utang, ada pendeta. Wah, sebutin mungkin belasan pendeta yang gak bener. Bagaimana? Ini Kristen apaan? Benarkah ini Yesus itu yang benar? Bapak mau nginjili cerita Yesus. Omong kosong lah. Bagaimana orang bisa percaya Yesus? Waduh, saya pikir Tuhan, dalam hati saya berdoa, ini gimana jawabnya? Susah ini. Mereka makan udah setengah kenyang, saya aja belum mulai. Tuhan kasih hikmat. Lalu saya bilang, teman-temanku, kalian hari ini cuma kasih tahu saya lebih paling 10 pendeta palsu. Ya. Terus terang ya, Amerika lebih mengerikan. Di Amerika gereja-gereja liberal, gereja-gereja yang melawan firman Tuhan, gereja-gereja yang berani menamakan gereja, itu sungguh-sungguh gak benar moralnya. Banyak, mungkin 50% kali liberal, 63% mengaku Kristen, mungkin setengahnya liberal. Yang support LGBTQ, yang support aborsi, bahkan pendetanya homo. Tahu pendeta homo? Gak ada di Indonesia kan? Siapa yang mau ke gereja pendeta homo? Pendeta lesbian? Bukan sedikit, ribuan. Tapi sorry ya, apakah karena ada Kristen palsu, ada pendeta palsu, ada majelis palsu, lalu seluruh Kristenan palsu? No way. Itu saudara salah kesimpulan. Di dunia ada uang palsu, betul nggak? Pernah punya? Ada uang palsu, saya aja pernah dapat 1 dari teman saya. Uang Singapura palsu. Tapi nggak berarti bahwa nggak ada uang asli. Atau semua juga palsu. Di dunia ini ada diamond palsu. Diamond tahu diamond? Kalau istrimu atau pacarmu minta beliin diamond masih bersyukur. Ya, yang laki-laki bersyukurlah kalau pacarmu atau istrimu minta beliin diamond daripada minta beli BMW yang bikin mabuk wanita. Kenapa? BMW kamu nggak bisa beli yang palsu, diamond bisa. Nggak nangkep ya. Jadi ibu-ibu kalau kamu dapat diamond palsu dari pacarmu atau suamimu, gak berarti di dunia ini gak ada diamond asli. Jadi kamu denger dulu suamimu jawabnya apa atau pacarmu. Mas beliin diamond dong. Lalu dia bilang, oke, dengan senang hati sayang. Tapi kalau kamu, mas beliin BMW dong. Diamond. Banyak yang palsu, betul? Ijazah palsu, aspal, tapi tidak berarti semuanya palsu. Nangkep. Kalau saudara konklusinya, karena ada pendeta palsu, ada Kristen palsu, lalu juga kekristenan palsu, itu salah besar. Saya bilang sama teman-teman yang di restoran itu, saya hari ini datang, sorry, cuma ada singkat, karena saya masih jet lag, saya besok harus mulai pelayanan. Tapi saya beritahu kamu, hari ini saya gak mau bicara soal Kristen palsu atau pendeta palsu. Hari ini saya mau memperkenalkan Kristus, bukan Kristen. Yesus Kristus itu tidak palsu. Dia asli. Dan dari seluruh sejarah Yesus, tidak ada catatan satu kali pun dia pernah berdosa atau bersalah. Juga temukan satu pun cacat celah pada dirinya. Itu alasan pertama ketika kamu tanya saya, kenapa saya harus percaya Yesus? Saya katakan yang pertama, dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia manusia sempurna dan Allah sempurna. Itu sebabnya dia tidak ada cacat celah. Sedikit pun, gak ada. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. 100% sama seperti kamu dan saya, bedanya cuma satu. Dia tidak berdosa. Amin. Tepuk tangan untuk Kristus.
menemukan satupun. Alasan kedua, kenapa? Dia datang khusus untuk mati. Firman Tuhan mengatakan anak manusia datang, Markus 10:45. Anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tujuan dia datang. Yesus sendiri berkata di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua manusia terhilang di dalam dosanya. Semua manusia tersesat seperti domba yang tidak tahu jalan kembali ke kandangnya. Tetapi Kristus datang untuk mencari yang terhilang, kamu dan saya. Oh, apa buktinya Yesus mati di atas kayu salib, lalu dosa kita diampuni. Masa satu orang mati, seluruh dunia bisa diampuni, hebat banget. Ya, sebab dia Allah yang tak terbatas. Satu orang mati, Yesus Kristus yang sempurna mati, sanggup menyucikan dosa seluruh dunia, sebab dia sempurna. Sama seperti Adam membawa dosa masuk ke dunia karena satu orang. Demikian Kristus, satu orang. Dia Allah yang sempurna. Dia tak terbatas oleh apapun. Satu orang mati. Effectiveness-nya, kuasa darahnya menyucikan kamu dan aku. Buktinya apa? Dia bangkit pada hari ketiga. Ini juga fakta sejarah. Dulu saya juga gak percaya, saya ateis. Dulu saya manusia yang paling sombong, ini orangnya. Sekolah juara 1, juara 2, paling bangga pada dirinya. Menghina orang lain, meremehkan semua kepercayaan. Saya percaya pada diri sendiri. Saya anggap saya gak perlu bergantung dengan siapapun. Tetapi satu hal, ketika suatu hari saya kecelakaan, kepala saya berdarah bocor, dan waktu itu pusing kayak mau pingsan. Saya pikir, wah ini maut datang. Bagaimana saya mengalahkan kematian? Di situ saya sadar, sepintar apapun Edi ini, tidak sanggup mengalahkan kematian. Termasuk saudara juga kan? Kalau maut datang menjemput, kamu bisa menolaknya? No way. Saat itu saya sadar, saya butuh satu orang yang bisa mengalahkan kematian. Dan setelah belajar dari sejarah, saya tahu, Yesus Kristus jawabannya. Kenapa butuh Yesus? Kenapa kamu harus percaya Yesus? Karena dia bangkit. Paulus berkata, ketika Yesus tidak bangkit, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaanmu. Saya nggak tahu siapapun yang kamu percaya hari ini. Agama apapun latar belakangmu, saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal, kecuali Yesus Kristus, tidak ada yang bangkit. Mau agama apapun. Sebab agama definisinya artinya usaha mencari Allah. Usaha manusia mencari Allah. Itu disebut teologi dari bawah. Dari bawah ke atas. Usaha manusia mencari sorga. Pasti sia-sia. Sebab manusia berdosa gak mungkin menemukan Allah yang tidak berdosa. Manusia yang terbatas gak mungkin bertemu dengan Allah yang sempurna. Kecuali Allah sendiri turun dari sorga. Itulah Yesus Kristus. Yesus berkata, aku datang dari atas dan aku kembali ke atas. Kamu datang dari bawah dan kamu kembali ke bawah. Kamu akan mati. Hanya Yesus yang turun dari sorga sanggup membawa kamu naik ke sorga. Itu teologi dari atas. Theology from above is the right theology. Jawaban dari Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari itu di restoran itu, 5 atau 6 orang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Saya katakan, saya tidak menyuruh saudara percaya Yesus supaya menjadi orang Kristen palsu, no. Jadi yang asli. Walaupun ada yang palsu, kamu tetap jadi yang asli. Amin? Saudara mau jadi yang asli? Amin? Sungguh? Bilang sama teman kiri kananmu, jangan palsu ya. Jadi kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Sebab dia satu-satunya yang bangkit.
Bukan itu saja dia naik ke sorga, saudaraku, 40 hari kemudian sejarah mencatat Yesus naik ke sorga disaksikan lebih dari 600 manusia pada waktu itu dengan mata kepala menyaksikan Kristus naik ke sorga. Itu semua fakta sejarah. Catatan abad 1 sampai 4, dokumen-dokumen kuno, artifeks kuno, papirus dan lain sebagainya, catatan-catatan kuno yang sangat mahal harganya, satu keping jutaan dolar. Hari ini tentang Yesus Kristus saja jumlahnya lebih 10.000 keping. Satu-satunya kepercayaan, kekristenan atau agama yang punya catatan sejarah terbanyak adalah Yesus Kristus. Kamu tidak akan sanggup membuktikan satupun itu palsu. Jadi jangan sembarang berkata dengan mulutmu, Yesus kan itu palsu, itu kan cuma dongeng. No way. Seorang dosen yang sangat terkenal, C.S. Lewis di Inggris, dulu ateis agnostik. Saudara pernah nonton film Narnia, pernah nonton? Itu karangan dia. Tulisan-tulisan dia dulu tidak percaya. Dia pelajari sejarah Yesus, ingin membuktikan Yesus itu palsu. Tapi setelah mempelajari seluruh sejarah Yesus, dia katakan kesimpulannya cuma 3 L. 3 L. L pertama, Yesus itu liar, pendusta. Tapi ternyata dari seluruh catatan sejarah tidak dia temukan satu kali pun Yesus pernah berdusta. Jadi L pertama salah. L kedua, Jesus lunatic, gila. Manusia gila, ya, bilang pernah bikin mujizat ini dan itu. Dia pasti manusia gila pada zamannya. Ternyata hasil survei dan secara psikologis dan mental tidak membuktikan Yesus gila. Dia sungguh-sungguh melakukan mujizat, walaupun mujizatnya itu melampaui pikiran manusia. Dan di atas kayu salib ketika dia disiksa, dihina, diejek, dibantai, dari bibir mulutnya tidak mengeluarkan satu kata yang menunjukkan dia gila atau sembarang ngomong. 7 kalimat agung keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib adalah kalimat-kalimat yang sangat-sangat agung yang belum pernah disebutkan oleh manusia sebelumnya dan sesudahnya, dan sangat-sangat sadar, bahkan penuh dengan berkat. Kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, di dalam siksaan yang berat, secara fisik dan mental, dia masih sadar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat mulia. Tidak maki-maki, tidak marah-marah, ya, tidak skizofrenik, tidak halusinasi. Gak ada satupun. Jadi Yesus bukan gila, dia bukan lunatik. Cuma ada kemungkinan yang ketiga, L yang ketiga, He is Lord, Yesus adalah Tuhan. Dia bukan pendusta, dia bukan gila, tapi dia Tuhan, kata C.S. Lewis. Kemudian teman-temannya semua yang liberal, semua yang ateis dan agnostik mentertawakan dia. Hayya kamu Lewis, katanya. Mungkin ada yang keempat, alternatif, dia manusia sempurna. Dia bukan Tuhan, dia hanya manusia sempurna. Lewis balik tertawa, haha kamu yang gak benar, dia bilang. Kalau di muka bumi ini ada satu manusia sempurna seperti katamu, dia pasti Tuhan. Karena dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada satu manusia sempurna. Amin. Kalau benar Yesus sempurna, dia pasti Allah yang datang sebagai manusia. Puji Tuhan, C.S. Lewis bertobat. Jadi orang Kristen yang hebat, jadi teolog yang hebat, menulis banyak buku, menulis banyak film, dan dia bawa teman-temannya yang juga ateis dan agnostik percaya kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu masalahmu. Kalau kamu masih ragu, tidak percaya Tuhan Yesus, atau punya pertanyaan-pertanyaan saya tidak tahu kenapa, entahkah alasannya karena orang tua, entah alasannya karena pacar, entah alasannya karena tidak mengerti, entah alasannya karena gengsi, atau karena kamu sok atau sombong, ada sesuatu yang diandalkan. Firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah hatimu.
Roma 10 ayat 10, barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit, dia akan diselamatkan. Maukah pagi ini kau merendahkan hatimu dan percaya sungguh-sungguh? Amin. Yang belum percaya, jangan ragu lagi, kamu percaya sungguh-sungguh. Yang sudah percaya tapi masih ragu, gak yakin kalau namamu ada dalam kitab kehidupan, maukah hari ini engkau memperbaharui imanmu? Yesus sungguh-sungguh juru selamat yang sejati. Suatu hari ada seorang ateis, dia mendaki gunung. Waktu dia mendaki gunung menjelang sore itu kakinya terpleset. Hari sudah hampir gelap, dia jatuh dari tebing yang tinggi dan mulai melayang. Waktu melayang ke bawah itu dia berteriak, tolong, tolong. Tiba-tiba tangannya pegang sebuah dahan pohon. Dia tergantung di situ, hari sudah gelap. Hatinya mulai takut, sebab dia tidak tahu apakah hari itu hari kematiannya yang terakhir. Biasanya manusia kalau udah mau mati takut, betul nggak? Kamu takut mati nggak? Dia gantung-gantung di situ dan dia teriak, tolong, tolong, siapa yang bisa tolong saya? Kalau kamu lepasin nggak? Dia tidak bersuara, dia diam saja. Apakah kamu percaya? Ya, lepaskan tanganmu. Ini namanya percaya setengah hati, betul nggak? Ngomong tok di mulut, suruh lakukan, nggak mau lakukan. Dia tidak menjawab. Kira-kira 1 menit kemudian dia teriak lagi, ada siapa lagi di atas sana? Itu manusia. Dia tidak berani lepaskan, dia pegang itu dahan terus sampai pagi hari. Dengan wajah pucat ngos-ngosan, setelah fajar menyingsing, dia lihat ke bawah, jarak kakinya ke tanah hanya 30 cm. Kenapa hari ini kamu susah percaya Tuhan Yesus? Kamu masih mengandalkan sesuatu yang kamu pegang? Saya nggak tahu apa itu. Opo-opo. Orang Hokkien bilang hutau. Apa yang kamu pegang? Jimat, tradisi, belenggu, kebiasaan buruk, uang, berhala apa? Berhala apa? Sesuatu yang membuatmu tidak bisa percaya kepada Kristus itu berhala, saudaraku. Apapun itu, saya nggak tahu apa. Alkohol, obat bius, something, I don't know. Tapi mungkin ada. Ketika firman Tuhan mengatakan percaya, itu percaya yang sepenuh hati, total, tanpa curiga. Seperti seorang anak kecil yang polos. Kalau main sama anak kecil ya, main sama cucu anak kan kita, dia polos banget. Kita taruh di ranjang, lompat, dia lompat kan? Pakai mikir gak? Kalau kamu dulu main sama angkong, masih ingat sama papamu? Lompat, ditarik, taruh lebih tinggi, 2 meter. Lompat, langsung lompat, kita tangkep. Kenapa dia berani lompat? Dia yakin bapaknya atau kakeknya akan menangkap dia. 100% yakin. Gak curiga. Coba saya tanya, kalau pacarmu atau suamimu, ya, suruh kamu lompat, taruh kamu di 3 meter. Lompat sayang, lompat gak? Ibu-ibu, yang saudari-saudari, cewek-cewek, lompat gak? Kalau cowokmu suruh lompat, cowokmu itu angkat besi loh, waduh 200 kilo, kamu paling 50 kilo. Terus dia bilang, kamu percaya gak sih, aku bisa nangkap kamu sayang, lompat, pasti gua tangkap. Ayo, yang wanita saja jawab, wanita, lompat tidak? Kenapa? Kamu gak percaya? Lalu dia bilang, lu gak percaya saya suamimu. Saya pacarmu, saya bisa tangkap, percaya gak? Percaya sih, tapi suruh lompat. No way. Kenapa? Kenapa? Ayo jawab wanita, kenapa? Wanita. Kenapa? Lalu kamu bilang, mas, bukan gak mau lompat. Terus terangku percaya kamu sanggup, nangkep aku sanggup,
kuat, mampu, bisa. Tapi kalau saya lompat, you bilang goodbye. Mati aku, patah kaki. Kenapa? Curiga. Inilah bedanya belief dan trust dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada dua kata yang mirip. Belief diterjemahkan percaya, trust juga percaya. Apa bedanya? Biasanya kalau perempuan sama laki bertengkar, berkelahi, atau berargumentasi, wanita yang menang, betul? Ayo ngaku wanita. Wanita gak ngaku. Nah biasanya kalau laki-laki sudah kalah, dia bilang gini, so you don't believe me? You gak percaya saya? Lalu istrinya atau pacarnya bilang, ya I believe you but I don't trust you. See? Kenapa seorang wanita bisa bilang, I believe you but I don't trust you? Di mana bedanya? Believe di sini otak. Trust di sini hati. Secara otak saya yakin kamu bisa nangkep saya. Secara otak, secara pikiran aku yakin kamu kuat dan kau mampu dan bisa. Tapi hati nuraniku bilang, belum tentu kamu bisa dipercaya. Aku gak yakin. Nangkep saudara? I believe you, I don't trust you. Nah sekarang seringkali kamu bikin juga sama Tuhan. Tuhan, I believe you but I don't trust you. Tuhan saya tahu kamu mati bagi aku. Saya tahu kamu bangkit. Saya tahu kamu naik ke sorga. Saya tahu sejarah itu betul abad 1 sampai 4. Tapi, nah ini. Suruh aku berserah penuh, percaya firman-Mu, tunggu dulu. Lebih baik aku gantungan aja. Sepanjang malam di dalam gelap. Tidak heran kamu tidak diberkati. Tidak heran kamu menderita. Tidak heran kamu susah. Tidak heran doamu gak dijawab. Seperti orang yang menggelantung. Karena kamu bersandar otakmu saja. Itu masalahnya. Kamu tidak ada hati yang berserah. Tuhan, walaupun aku gak mengerti. Aku mau berserah penuh. Aku mau taat firman-Mu. Jangan minta berkat sebelum kamu taat. Selalu taat duluan. Jangan minta berkat dulu baru taat. Sebelum kamu taat, jangan minta berkat. Ini kuncinya. Amin. Jangan minta berkat sebelum kamu taat. 1, 2, 3. Selalu taat dulu. Setelah doa jangan curiga. You dengar firman Tuhan lakukan. Walaupun kadang melampaui otakmu. Melampaui perasaan dan pengalamanmu. Saya punya teman di Jakarta. Waktu Krismon dia datang, dia udah putus asa pengen bunuh diri. Dia katakan, Pak aku gak punya duit, bayar pegawai, bayar tukang lebih 3.000 orang. Sabtu ini, weekend ini kalau gak bayar utang, aku bisa dikapak, dibunuh sama seluruh karyawanku. Aku lebih baik mati saya. Saya bilang, kamu Kristen, kamu aktivis. Kamu pelayan Tuhan. Ingat Tuhan mengasihi kamu. Tapi saya sudah gak punya apa-apa. Ya, you punya Tuhan. Ya, itu cuma punya Tuhan. Saya katakan punya Tuhan udah cukup. Sebab punya Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Amin. Punya Tuhan lebih dari segala-galanya. 1, 2, 3. Gak ada alasan bunuh diri. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Tapi Bapak bisa pinjamin duit gak? Saya gak punya duit, salah pinjam. Kalau mau pinjam duit ke bank atau sama bankir, jangan cari pendeta. Tapi kita bisa doa kawanku, saya bilang. Kita bisa doa, punya Tuhan berarti punya mujizat. Punya Tuhan, punya jalan keluar. Punya Tuhan, punya penolong. Punya Tuhan, punya jalan. Kita berdoa. Setuju? Setuju. Sebelum doa, pertanyaan. Kalau Tuhan izinkan, seluruh asetmu harus dijual untuk bayar hutang, kamu siap gak? Siap Pak. Kamu gak marah? Enggak. Kamu tetap setia sama Tuhan? Tetap setia. Kamu tetap mau melayani? Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana istrimu? Bisa aja kamu siap, istrimu gak siap. Ya kan? Ingat, Adam dan Hawa siapa jatuh dulu? Hawa duluan. Seringkali Hawa mengganjal Adam. Maafkan saya Hawa-Hawa. Dan istrimu adalah menteri keuangan, ingat. Apakah istrimu juga siap? Siap Pak. Kami mulai bisnis dari nol bersama Tuhan. Good. Kalau siap, kita doa. Kalau gak siap, gak usah doa, percuma. Kadang-kadang doa kita nyangkut. Karena hati kita gak siap.
terima apapun keputusan Tuhan. Jangan result oriented, jangan orientasi hasil, sebab hasil di tangan Tuhan, tapi orientasi proses, amin. Prosesnya adalah taat, hasil terserah Tuhan. Siap Pak? Oke, kita doa. Nah, kalau gitu doa pendeta paling gampang, sebab dua-dua hasilnya, ini anak, ini teman, tetap setia sama Tuhan. Gak beban berat, gak usah teriak-teriak Tuhan pakai toa, gak usah. Gak usah maksa-maksa Tuhan, gak usah ancam-ancam Tuhan. Doanya bersyukur, Tuhan kami bersyukur, Engkau maha kuasa, maha hadir, dan bisa melakukan mujizat. Kami butuh mujizat Tuhan, kawanku ini butuh duit Tuhan, kirim duit dengan cara Tuhan. Kami gak tahu bagaimana caranya. Menangis di hadapan Tuhan, tolong kasih belas kasihan Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Cuma doanya sederhana. Sebelum weekend dia kesaksian, dia bilang, Pak setelah doa itu, besoknya Senin saya suruh semua pegawaiku nagih hutang. Semua daftar yang hutang itu suruh tagih, teleponin semua. Gak ada satu yang bayar hutang. Waduh deg-degan. Semua bilang gak punya duit, gampang. Hari Rebo ada yang ketok pintu kantornya, tok, 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 tok. Begitu dibuka, teman lamanya yang pernah hutang sama dia, sudah lama sekali, udah gak tahu berapa lama lah. Sudah utangnya di write off, udah gak dianggap, udah gak ada di pembukuan, gak pernah diteleponin lagi, gak pernah kontak. Orang ini yang datang ke kantor, bawa cek, selembar cek, jumlahnya cukup untuk bayar seluruh hutang dan karyawannya. Luar biasa. Hutangnya saking banyak. Dia sampai bergetar, dia bilang pegang cek itu. Yang ditagih gak bayar, yang gak ditagih bayar sendiri, kok bisa? Ini karya siapa? Karya Tuhan, bukan karya manusia, bukan otak ini. Hati yang berserah penuh, membuka pintu surga, Tuhan turunkan berkat. Hati yang tidak berserah penuh, menutup pintu surga, doamu nyangkut di langit-langit. Dia sempat tanya, kawan saya sempat tanya orang yang bayar hutang itu, kenapa you bisa datang? Tiba-tiba kasih cek bayar hutang. Lalu temannya cerita, 3 hari ini aku gak bisa tidur, kata temannya. Setiap malam ada suara di telinga aku gak bisa tidur, suaranya bilang begini, bayar hutangmu kepada si A, bayar hutangmu, bayar hutang. Terus tiap malam diganggu, bayar hutangmu kepada si A, bayar hutang. Saya tanya, kalau kamu hutang gak bayar-bayar, terus tiap malam dengar suara, lu bayar gak? Jadi gak tahan dia. Udah pergi bayar, habis bayar, bebas. Jadi saudara doanya gampang sekali. Kalau kamu ada yang utang gak bayar-bayar, Tuhan tolonglah kirim malaikat temanku gak bayar utang. Tiap malam kelitikin Tuhan, kelitikin, suruh dia bayar utang. Bukan gitu doanya, tapi maksud saya, you berdoa, Tuhan bisa lakukan dengan cara Tuhan. Amin. Kuncinya berserah penuh. Bukan dengan otak, tapi dengan hati. Amin. Maukah hari ini engkau memperbaharui imanmu? Katakan, Tuhan, aku perbaharui imanku. Ampuni aku kalau selama ini aku terlalu curiga, terlalu khawatir. Habis doa masih curiga. Habis doa bilang gak yakin, kayaknya susah. Tuhan, ampuni aku kalau terlalu mengandalkan otakku yang sok pintar. Tapi aku mau berserah dari hatiku paling dalam. Not just believe, but trust Him totally. Amin. Mari kita doa. Saudara berdoa untuk dirimu sendiri. Saya tidak tahu pergumulanmu, persoalanmu. Tapi turuti firman Tuhan. Kau akan mengalami mujizatnya dan kuasanya yang melampaui pikiranmu dan hatimu.